Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita mau mulai ibadah kita nih pada pagi hari ini. Gimana? Udah pada siap dan semangat kan? Yuk kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus. Ada nanti terdiri ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut ibadah kita pagi hari ini, yuk adik-adik kita lipat tangan kita berdoa sama Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan untuk kami boleh siap menjalani ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati jalani ibadah kami dari awal sampai akhirnya, berikan kami hati untuk kami boleh duduk manis, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan memuji muliakan nama Tuhan juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, masih semangat kan? Yuk kita masih sambil posisi berdiri, kita mau nyanyikan lagu Percaya Saja. Nanti ikutin gerakan kakak ya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Hore, adik-adik boleh duduk kembali. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyanyikan satu lagu, yaitu Yesus Kasih Padaku.
Halo, selamat hari Minggu semua. Gimana kabarnya? Semoga kita tetap sehat dan sukacita ya. Baik, untuk hari Minggu ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Temanya adalah Yesus sayang padaku. Ya, baik. Semua kita siapkan Alkitabnya ya. Kita akan baca dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Ya, kita akan baca sama-sama Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Sudah ketemu ya? Baik, aku akan baca. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kami tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Baik, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita mendengar yang namanya Nikodemus. Kalian pasti tahu Nikodemus ya? Betul, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang sangat taat
dan rajin beribadah, berdoa, berpuasa, memberikan persembahan atau perpuluhan. Jadi Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang sangat taat pada perintah Tuhan. Nah, rupanya Nikodemus ini sering mendengar saat Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Dan juga Nikodemus ini sering melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya Nikodemus ingin tahu lebih banyak tentang siapa itu Tuhan Yesus. Pada suatu malam, Nikodemus ini pergi mengunjungi Tuhan Yesus. Nah, dalam suatu perbincangan, Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Di sini kita lihat, Nikodemus bingung. Kita pun mungkin bingung ya. Apa maksudnya dilahirkan kembali? Nikodemus kan sudah tua, ya. Kita juga sudah pada gede. Tidak mungkin kita masuk ke perut ibu kita lagi, kemudian dilahirkan lagi. Ya, seperti itu. Nah, di sini Tuhan Yesus kemudian ingin menjelaskan kepada Nikodemus tentang apa itu yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Bukan maksudnya Nikodemus ini masuk ke perut ibunya kemudian dilahirkan secara bayi lagi, bukan. Tapi Tuhan Yesus ingin menjelaskan dengan cara yang berbeda. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Ya, di sini teman-teman, kita semua adalah setuju ya, adalah manusia yang sering berbuat dosa, sering berbuat salah, mengecewakan siapa? Hati Tuhan, mengecewakan papa mama kita, pengasuh kita, atau mungkin saudara-saudara atau teman-teman kita. Coba dalam sehari, berapa kali sih kita sering berbohong? Berapa kali sih sering kita melawan perintah orang tua? Berapa kali sih kita malas? Berapa kali sih kita ngomong kasar? Sangat banyak sekali ya. Dan teman-teman perlu ketahui ya, bahwa setiap kesalahan, pelanggaran, termasuk dosa, itu ada apa? Hukumannya. Tapi di sini kita boleh belajar tentang kasih Tuhan yang begitu besar, yang mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, yang kemarin kita rayakan waktu hari Natal ya, hari kelahiran Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa tadi. Begitu besarnya kasih Allah. Sehingga dalam pembicaraan tadi ya antara Tuhan Yesus dan Nikodemus, Tuhan Yesus bilang apa sama Nikodemus? Bahwa barang siapa yang dilahirkan kembali, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa dilahirkan kembali? Artinya barang siapa yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka dosanya akan diampuni. Dia akan apa? Luput dari penghukuman dosa. Jadi kita semua belajar ya di sini bagaimana kita harus beriman, percaya kalau kita ingin diselamatkan. Pada akhir nanti kita akan dipanggil Tuhan. Dan ketika kita percaya dan beriman setia kepada Tuhan Yesus, maka kita akan masuk kerajaan surga bersama Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud yang pertama tentang kelahiran baru. Lahir baru. Ya. Jadi kita yang tadinya ragu, yang tadinya kita tidak percaya, yang tadinya kita merasa takut, cemas, bagaimana Tuhan? Aku setiap hari membuat pelanggaran, setiap hari berbuat dosa. Tapi ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan menyelamatkan dosa-dosaku, kita beriman dan tentunya bertobat, ya, kembali ke jalan yang benar sesuai firman Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Kau akan diluputkan dari hukuman. Itulah kebaikan Tuhan
kepada kita, karena kita ini adalah anaknya dan Tuhan sebagai Bapa mengasihi kita semua. Selanjutnya, yang kedua, pengertian tentang dilahirkan kembali. Setelah tadi kita menerima kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, yang membebaskan kita dari hukuman dosa, lalu selanjutnya apa yang bisa kita lakukan sebagai tanda kita beriman, ya, percaya dan bersyukur pada Tuhan? Ternyata tidak cukup sampai situ saja, tapi kita harus melakukan apa yang sudah diteladankan Tuhan Yesus selama di dunia ini. Ya, kalian sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus menolong sesama, ya, memberikan kasih, damai sejahtera, memberitakan kabar baik. Kita pun dalam setiap kehidupan kita sebagai wujud rasa syukur kita, iman percaya kita, maka dalam setiap kehidupan kita harus melayani Tuhan Yesus dalam setiap tindakan dan perkataan. Jadi kalau kita berbuat baik, menolong sesama kita, itu bukan berarti supaya kita bisa masuk surga. Bukan begitu. Itu sebagai tanda apa? Tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Tanda syukur kita kepada Tuhan. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan papa mama kalian atau pembina kalian, pengasuh kalian, ya, sudah menyekolahkan kalian, menyediakan kebutuhan buat pelajaran, ya, menyediakan makanan untuk kebutuhan gizi kalian. Lalu apa yang kalian lakukan sebagai tanda terima kasih? Tentu tidak cukup dengan bilang terima kasih, tapi kalian harus melakukan yang terbaik buat papa mama kalian, pembina kalian atau saudara kalian, ya, lewat apa? Perkataan dan perbuatan. Demikian juga karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang begitu besar, maka kita membalas kasih Tuhan itu dengan mengasihi orang tua kita tadi, ya, pengasuh, pembina atau teman-teman kita. Itu sebagai wujud rasa syukur kita. Artinya apa? Ketika kita dilahirkan kembali, kita meninggalkan manusia lama kita. Apa itu, Kak, manusia lama kita? Yang dulunya kita sering berbohong, malas, mencuri, jutek, ya, kemudian sering melawan, ngomong kasar. Kita berubah, itu manusia lama, ya. Maka kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Artinya tidak malas lagi, tidak suka bohong lagi, tidak suka mencuri, ya, ramah terhadap sesama kita, taat pada papa, mama, pengasuh, guru, orang yang lebih tua yang mengajarkan kita kebaikan. Itu namanya dilahirkan kembali menjadi baru. Sama seperti kalian, misalkan habis pakaian, ya, kalian misalnya habis olahraga atau habis main-main, pergi kemana, tentu baju itu akan apa? Akan kotor, ya, akan bau. Maka kalian merasa tidak nyaman pasti, kan? Nah, kalian ingin menggantinya dengan apa? Pakaian yang baru, yang lebih rapih, lebih harum. Nah, sama, kita meninggalkan pakaian lama kita, ya, itu maksudnya menjadi pakaian yang lebih baru. Sehingga itu akan sebagai wujud dari bagaimana kita bersyukur pada Tuhan. Gimana caranya, Kak? Semua sudah diteladani dalam Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Kita bisa baca, ya. Apalagi sekarang kalian sudah punya gadget. Kalian bisa lihat di YouTube bagaimana kebaikan Tuhan Yesus itu selama ada di dunia ini, ya. Tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tapi Tuhan Yesus juga memberikan contoh dan teladan mengasihi orang-orang saat itu dan sampai saat ini juga, ya. Kalian bisa bagaimana merasakan kasih Tuhan itu. Sampai sekarang kalian masih bisa belajar walaupun tidak bertatap muka dengan guru atau teman-teman, tapi kalian masih punya kesempatan untuk belajar online, daring,
Ya, karena harus bersyukur Tuhan memberikan rezeki kepada papa mama kalian, kepada pengasuh kalian atau saudara-saudara, ya. Karena kalau untuk belajar online kalian perlu yang namanya, salah satu contoh adalah kuota tentunya, ya. Kemudian kalian juga diberikan kesehatan di tengah pandemi ini, kita masih bisa, ya, selain belajar daring tadi, kita masih bisa juga mendengarkan firman Tuhan, beribadah sekolah minggu secara online. Itulah wujud dari kasih Tuhan, ya. Nah, pada saat ini kita boleh belajar, ya, sama seperti Nikodemus tadi yang Tuhan sudah jelaskan, kalau kita ingin masuk dalam kerajaan Tuhan, ya, ingin diterima sebagai anak-anak Tuhan, maka lakukan yang terbaik, yaitu kita dilahirkan kembali. Manusia lama menjadi manusia baru yang tidak hanya menyenangkan Tuhan, tapi bisa menyenangkan siapa-siapa aja orang di sekitar kita, ya, karena kita sudah berubah menjadi anak yang menyenangkan, ya, seperti yang Tuhan teladani dalam ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, ya. Sekarang untuk terakhir kakak akan jelaskan, intinya adalah pertama, kita di sini boleh belajar percaya, beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang sudah menanggung, melepaskan kita dari hukuman karena dosa kita. Dan yang kedua, sebagai wujud rasa iman kita, percaya kita, syukur kita kepada Tuhan, maka kita harus apa? Meneladani sifat Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Itu yang namanya disebut lahir baru. Baik, nah sebelum kakak menutup firman Tuhan, kita akan menyaksikan sharing dari teman kita, ya, yang menceritakan pengalamannya saat Tuhan Yesus mengasihi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan mereka boleh bersyukur punya Tuhan yang sangat baik, yang kasihnya besar kepada kita. Selamat menyaksikan, ya teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tanda kasih Tuhan Yesus kepada saya dan keluarga. Pandemi COVID-19 merupakan suatu wabah yang terbesar yang dialami sepanjang sejarah umat manusia di bumi. Selain kejadiannya air bah pada zaman Nuh di dalam Alkitab. Sejak virus COVID-19 muncul pertama kali di Wuhan, Cina, virus COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, terdeteksi pada bulan Februari tahun 2020. Pemerintah dan semua masyarakat Indonesia semuanya takjub, khawatir, dan takut apabila penanggulangan efek akibat sebaran atau penyebaran virus ini tak terkendali, karena akan mempengaruhi aktivitas kehidupan semua lapisan masyarakat. Sebagai contoh, banyak orang jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit maupun isolasi di tempat atau di rumah masing-masing. Kegiatan ekonomi terganggu karena keterbatasannya ruang gerak. Bertambahnya kasus kriminal di lingkungan masyarakat, kehidupan sosial dibatasi, termasuk kegiatan ibadah. Saya dan keluarga sangat bersyukur sampai saat ini, karena perlindungan dan kasih dari Tuhan, sehingga masih dalam kondisi sehat meskipun sekali waktu kami harus bepergian ke suatu tempat untuk berbelanja kebutuhan hidup sehari-hari, ataupun sekali-kali berlibur. Tentunya selalu dengan melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegahnya terkena virus COVID-19, sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Inilah bukti nyata dari betapa besarnya kasih dan perlindungan Tuhan kepada saya dan keluarga selama merebaknya pandemi virus COVID-19. Hari ini saya ingin memberi kesaksian saya bahwa Yesus sayang kepada saya. Waktu itu saya sakit berhari-hari, belum sembuh. Lalu aku berdoa kepada Tuhan supaya sembuh. Ternyata besokannya saya sembuh. Nah, lalu saya berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik semua, saat ini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Adik-adik udah siapkan uang persembahannya?
Kalau udah disiapkan, simpan ke dalam amplop, lalu dipegang sambil kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah sekarang. Oke adik-adik, yuk kita pegang persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sehingga kami boleh menjalani ibadah hari ini dengan baik. Dan saat ini juga Tuhan, kami sudah menyiapkan persembahan yang ingin kami berikan kepadamu. Kiranya Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.